Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Harapan Buhana anak-anak selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatannya ya. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini pelajaran Al-Quran Hadis kita lanjutkan ke materi atau di bab 2 ya. Bab 2. Silakan anak-anak buka buku paketnya atau LKS kalau memang belum punya buku paket. Di LKS halaman 15 surah Al-Qadar. Kemudian di LKS halaman 15. Kemudian di buku paketnya silakan dibuka di halaman 22 ya. Kita bahas tentang surat Al-Qadar. Seperti Bu Hana sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa di kelas 6 ini banyak materi yang diulang dari kelas 5 ya. Jadi materi kelas 5 diulang kembali di kelas 6 ini. Karena ini ada kurikulum baru. Sedikit Bu Hana sampaikan kembali bahwa surah Al-Qadar ini merupakan urutan yang ke-97 dalam Al-Quran dan tergolong surat Makkiyah ya. Karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian surah Al-Qadar itu diambil dari ayat pertama, yaitu dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Artinya Al-Qadar. Jadi Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Al-Qadar sendiri artinya kemuliaan. Tapi kalau Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Jadi anak harus paham. Lailatul itu artinya malam. Al-Qadar artinya kemuliaan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, coba jelaskan arti Al-Qadar. Jangan diartikan malam kemuliaan. Kadang Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Tapi kalau misalkan jelaskan arti Lailatul Qadar, berarti artinya malam kemuliaan ya. Nah ya harus dipahami ya. Itu jadi dalam surah Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat ya, dimana isi pokok dari surah Al-Qadar sebenarnya adalah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan ya, sehingga setiap tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran ya. Kemudian Al-Qadar itu juga menjelaskan tentang turunnya malaikat ke bumi ya. Dalam arti ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan manusia untuk selama 1 tahun. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah memerintahkan malaikat Jibril ataupun pembawa rezeki untuk mengatur semua urusan yang ada di bumi ini untuk manusia, baik mengatur rezeki atau jodoh misalkan, atau maut dan segala macam, itu semuanya terjadi pada malam Lailatul Qadar, dan itu diperuntukkan dalam 1 tahun. Artinya berlaku dari tanggal 17 Ramadan bertemu dengan lagi tanggal 17 Ramadan tahun berikutnya. Jadi berlakunya untuk selama 1 tahun ya. Baik, Bu Hana bacakan sedikit. Jadi tolong perhatikan, tentunya kalau Al-Quran hadis anak harus paham itu untuk keterampilannya harus banyak menghafal. Makanya jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan kalau Bu Hana selalu memberikan tugas menghafal, karena itu adalah keterampilan pelajaran Al-Quran hadis. Itulah yang nanti akan dimunculkan di rapotnya nilai keterampilannya, yaitu hasil hafalan anak-anak. Anak-anak sudah menguasai apa belum, sudah hafal apa belum, baik ayatnya, surahnya ataupun terjemahnya ya. Oleh karena itu sekali lagi Bu Hana ingatkan, jangan bosan-bosan untuk kalau misalkan Bu Hana kasih tugas untuk bisa segera dilaksanakannya. Jadi sekarang Bu Hana bacakan, kemungkinan besar pertemuan berikutnya nanti ada hafalan Al-Qadar sama dan terjemahannya ya, karena Al-Qadar cuma pendek ya. Mari diperhatikan, Bu Hana bacakan. Jadi ketika menghafal diperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya ya anak-anak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anak diperhatikan di situ dalam bacaan Al-Qadar, mohon diperhatikan tajwidnya, dengungnya, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, kemudian bacaan-bacaan hukum bacaan baik itu bacaan nun sukun, mim sukun, tolong diperhatikan ya. Jadi di situ sudah ada kayak misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di situ ada bacaan apa? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu diperhatikan ya anak-anak ya. Jadi itu tentang pelajaran surah Al-Qadar ya, kita bahas sekarang. Jadi dari sekarang Bu Hana yakin anak-anak sudah hafal ya, sudah hafal. Tinggal anak-anak dari sekarang melatih dengan artinya. Bu Hana akan ulang lagi, kayaknya di kelas 5 sudah pernah hafalan. Sekarang kita ulang lagi, anak-anak masih ingat apa tidak? Nah ya, jadi pertemuan berikutnya nanti kita hafalan surah Al-Qadar dan terjemahnya. Ingat ya, dan terjemahnya ya. Itu tentang surah Al-Qadar. Sekarang Bu Hana akan kasih tugas. Tugasnya adalah silahkan mencari. Silahkan anak-anak tulis yang termasuk satu bacaan gunnah. Yang mana bacaan gunnah di situ ada. Yang kedua, yang termasuk bacaan izhar khalqi ya, yang termasuk izhar khalqi. Yang ketiga, yang termasuk bacaan ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Izhar khalqi, ikhfa hakiki. Dan yang terakhir di sini Bu Hana minta bukan contoh, yang termasuk bacaan idgham bi gunnah. Nah, ini ya. Idgham mimi yang termasuk idgham mimi. Yang termasuk idgham mimi, bukan idgham gunnah ya. Yang termasuk idgham mimi dicari di situ. Jadi silakan anak-anak mencari di surah Al-Qadar, ditulis yang termasuk bacaan gunnah yang mana, yang termasuk bacaan izhar khalqi yang mana, ikhfa hakiki yang mana, dan idgham mimi kelas 5 kemarin sudah ya. Itu tugasnya hari ini. Baik, mungkin itu saja anak-anak pertemuan kali ini, karena Al-Qadar ini kita sudah bahas di materi kelas 5, cuma kita mengingat kembali. Nanti penjelasannya lebih detail di pertemuan berikutnya tentang kandungan isi surah Al-Qadar ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekali lagi mohon disimak baik-baik video yang Bu Hana bikin, didengarkan, disimak. Kemudian tugasnya dicermati dengan baik sehingga tidak salah paham atau salah pengertian ya. Jadi tugasnya ada di video, tolong dikerjakan, kemudian ditulis di buku tulis, difoto, kemudian
kirim melalui classroomnya. Baik, terima kasih anak-anak. Sekali lagi Bu Hana mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat selalu, jaga kesehatan selalu, dan tetap semangat belajarnya. Kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.